Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pendengar setia Suara Bangsa, selamat datang di Pancapod, Pancasila Podcast. Tempat di mana sejarah itu dibahas bukan cuma tentang tanggal dan nama, tapi juga cerita-cerita seru yang kadang bikin kita mikir, kadang bikin kita mikir sambil ketawa-ketawa juga sih. Bersama aku Eva Jarida, mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai host pada acara hari ini. Dan tentunya kita kedatangan 3 narasumber yang sangat kece, yaitu mahasiswa pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga nih. Boleh dong say hi dulu ke kamera? Hai. Oke, boleh nih langsung saja kita kenalan ya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Disti Mairasya. Perkenalkan nama saya Ninda Hazaura. Perkenalkan nama saya Putri Maynizar. Oke, jadi di sini ada Disti, ada Ninda dan Putri. Terima kasih sudah hadir pada acara podcast hari ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang gak kalah seru nih, tapi agak serius juga, yaitu tentang Pancasila di era Orde Baru. Ya, betul banget, era dimana Pancasila itu kayak superhero yang selalu dipuja-puja, tapi kadang juga seperti superhero yang salah kostum, alias dipakai buat hal-hal yang gak bener. Jadi siap-siap ya, kita bakal kupas tuntas bagaimana Pancasila itu menjadi pahlawan atau penguat bangsa sekaligus si licik penyalahgunaan kekuasaan. Yuk langsung saja kita mulai. Oke teman-teman, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan utama, aku bakalan tarik ke belakang sedikit nih. Jadi Orde Baru merupakan masa yang penuh dengan dinamika, di mana Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai dasar negara, tapi juga sebagai alat politik dan ideologi tunggal. Jadi banyak sekali hal-hal yang terjadi pada masa itu, dimulai dari penataran P4, indoktrinasi lewat berbagai media, sampai bagaimana Pancasila digunakan untuk membentuk pola pikir masyarakat. Nah, menariknya, di balik itu semua ada perdebatan, apakah Pancasila itu diperkuat atau justru disalahgunakan. Nah, jadi pertanyaannya, bagaimana sih gambaran umum tentang Pancasila dipandang dan digunakan selama era Orde Baru? Oke, baik, jadi gini Eva. Setelah masa-masa politik yang gak stabil di tahun 1960-an, Soeharto waktu itu jadi pimpinan Orde Baru. Dia sangat ngedepanin bahwa Pancasila itu menjadi ideologi bangsa. Pancasila itu dianggap kayak perekat bangsa yang bisa nyatuin seluruh warga Indonesia. Oleh karena itulah Pancasila dijadiin sebagai dasar utama buat semua hal dalam bernegara, baik dari pendidikan sampai ke kebijakan politik. Jadi bisa dibilang Pancasila itu semacam payung besar ya di era itu? Nah, betul banget. Namun ini juga membawa konsekuensi bahwa Pancasila itu bukan hanya dijadiin sebagai ideologi yang positif, namun juga dijadiin sebagai alat kontrol negara. Oke, baik. Nah, sekarang kita bahas soal penyalahgunaannya nih. Ninda, gimana sih bentuk penyalahgunaan Pancasila pada masa itu? Oke teman-teman, waktu itu Pancasila sering dijadikan alat politik untuk memperkuat kekuasaan. Siapapun yang mengkritik pemerintah bisa dicap anti Pancasila. Terus media diawasi ketat, partai politik dibatasi, bahkan kebebasan berpendapat juga dapat mengatur dan menjaga nama stabilitas nasional. Nah, betul banget. Jadi walaupun Pancasila itu diagung-agungkan, nilai demokrasi dan keadilan itu malah diabaikan. Jadi banyak kebijakan-kebijakan tuh yang nggak sesuai sama nilai Pancasila, seperti kesenjangan sosial dan pembatasan hak rakyat. Nah, disinilah kita harus mengerti bahwa Pancasila itu jangan dijadiin sebagai alat kekuasaan. Pancasila itu sebagai panduan moral dan juga ideologis buat semua, bukan hanya untuk penguasa aja. Kalau saya sih merasakan bahwa di permukaan ini Pancasila memang dijadikan nilai yang disebarkan ke seluruh masyarakat. Tapi kalau ada suara yang kritis yang dianggap mengganggu nilai Pancasila di area stabilitas Orde Baru ini, mereka langsung dituduh melawan Pancasila. Padahal kami ini cuma ingin demokrasi yang lebih terbuka dan kebebasan berpendapat. Pemerintahan memang pada saat itu ada tekanan besar dalam menjaga stabilitas. Mereka beranggapan kalau kebebasan tanpa batas itu akan menyebabkan kekacauan atau konflik ideologi yang akan membahayakan persatuan negara. Jadi Pancasila ini dijadikan sebagai pegangan agar semua orang itu sejalan dengan visi negara.
Wow, kalau didengar barusan rasanya kayak kita lagi buka lembaran sejarah yang penuh dengan paradoks ya. Pancasila dijunjung tinggi, tapi justru dijadikan tameng untuk membungkam suara-suara yang berbeda. Demokrasi dibicarakan, tapi kebebasan dikekang. Ini bukan cuma soal politik ya, tapi soal bagaimana nilai luhur bisa dipelintir demi kepentingan segelintir orang lain. Nah, selanjutnya, apakah itu berarti ada semacam interpretasi tunggal tentang Pancasila yang dipaksakan? Oke. Ya, tepat sekali. Pemerintahan pada masa Orde Baru itu sangat mengontrol cara pandang kita terhadap Pancasila. Jadi semua interpretasi resmi itu harus diterima tanpa boleh banyak tanya. Jadi padahal itu kan sangat membatasi ruang diskusi dan kritikan kita. Bahkan banyak loh teman-teman pendemo ditangkap dengan melawan tuduhan Pancasila. Padahal cuman karena menyuarakan berbeda pendapat. Itu jelas sih penyalahgunaan Pancasila terhadap menekankan lawan politik. Ya ampun, rasanya seperti melihat dua sisi mata uang yang bertolak belakang. Di satu sisi Pancasila dijadikan simbol pemersatu bangsa, tapi di sisi lain justru digunakan untuk membungkam suara-suara yang berbeda. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya, apakah benar-benar tidak ada sisi positif dari penguatan Pancasila di masa itu? Atau mungkin ada hal baik yang luput dari perhatian kita? Biar nggak penasaran, bagaimana sih sebenarnya penguatan Pancasila di era itu? Apa ada sisi positifnya? Dan bagaimana pemerintahan saat itu memperkuat Pancasila? Nah, oke baik. Tentu saja ada, Eva. Penguatan nilai-nilai Pancasila telah berhasil menciptakan stabilitas dalam bidang politik dan ekonomi yang sudah sangat baik, sehingga pembangunan nasional terus berjalan. Pendidikan politik tuh harus tetap diperkuat agar seluruh masyarakat Indonesia bisa mengetahui tentang nilai-nilai kebangsaan. Betul, banyak program pembangunan dan pengajaran yang berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Hal itu memang membentuk rasa persatuan yang kuat pada masyarakat Indonesia pada masa itu. Dan juga ada banyak loh langkah yang dilakukannya, misalnya ada pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. Penataran P4 ini bisa dilakukan untuk siswa, mahasiswa, atau pegawai negeri. Lalu ada kebijakan asas tunggal yang dilakukannya semua wajib mengikuti organisasi, sosial, politik, atau menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi. Iya, dari sisi pendidikan juga kelihatan banget. Di sekolah, kita diajarin Pancasila tuh lewat upacara bendera, pembelajaran PMP, dan juga penghafalan butir-butir P4. Cuman sayangnya, pendekatannya tuh lebih ke indoktrinasi. Kita tuh diajak hafalan, bukan diajak berpikir tentang apa maknanya. Oke, namun di sisi lain ada konsekuensi serius terhadap demokrasi dan kebebasan sipil ya? Ya, itu yang harus kita ingat loh. Pancasila jangan sampai menjadi hanya alat kekuasaan yang menentang hak-hak rakyat dan teman-teman. Karena sejatinya Pancasila mengandung nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial. Ya, yang penting itu kita tuh membuka ruang dialog yang luas tentang makna Pancasila. Kita harus jaga agar Pancasila itu tetap hidup dan menjadi nilai luhur yang menghormati hak asasi manusia, kebebasan, dan keadilan. Pemerintah dan masyarakat itu harus bersama-sama mengamalkan itu. Setuju, aku berharap generasi sekarang tuh bukan hanya menghafal Pancasila, tapi juga memahami nilai-nilainya secara bijak. Wah, sangat insightful ya. Terakhir nih, menurut kalian apa pesan utama yang ingin disampaikan tentang Pancasila di era Orde Baru? Oke teman-teman, menurut saya tuh kan jangan biarkan Pancasila sebagai alat politik yang menindas, tapi sebagai sumber kekuatan, keadilan untuk kebebasan. Nah, dari aku nih, Pancasila tuh harus menjadi jembatan, bukan tembok yang memisahkan. Oke teman-teman. Dan dari aku, penting banget buat kita tetap kritis dan mikir dalam nangkep makna Pancasila biar tetap nyambung sama zaman sekarang. Dan jangan lupa, Pancasila itu milik kita bersama, bukan cuma buat segelintir orang. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini. Rasanya kayak naik mesin waktu, tapi bukan buat nostalgia, tapi buat belajar dan refleksi bareng. Terima kasih banyak buat Ninda, Disti, dan Putri yang sudah membuat episode ini makin berbobot dan berbumbu.
Buat kalian yang lagi di rumah, yang lagi nyuci, nyetir atau rebahan, jangan lupa ya, Pancasila ini bukan ya, benar sekali. Jangan lupa Pancasila ini bukan hanya sekedar hafalan, tapi juga pedoman hidup. Jadi yuk kita amalkan bukan cuma di caption medsos, tapi juga di tindakan nyata. Kalau kamu suka episode ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman. Yes. Dan share ke teman-teman yang suka mikir kritis tapi tetap santai. Oke, sampai jumpa di episode membongkar sejarah berikutnya. Karena masa lalu itu bukan untuk dilupakan, tapi untuk dipahami dan kadang ditertawakan juga. Oke, jadi sebelum aku tutup, aku bakalan membawakan sebuah pantun nih. Jadi kalian bilang cakep ya. Oke, ke warung beli es kelapa. Cakep. Duduk santai sambil tertawa. Cakep. Podcast kita sudah dibuka. Sekarang tutup. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.